Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalam ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini berkumpul dalam sebuah majelis yang syarat dengan suasana duka cita yang mendalam. Karena kita baru saja kehilangan sosok yang luar biasa, sosok yang merupakan wakil dari Al-Imam Al-Asr, Al-Imam Al-Mahdi, sahibil asri waz zaman. Sosok yang luar biasa, sosok yang mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan sejak masa-masa belia, masa-masa muda, masa dewasa, dan di masa tua beliau. Sosok yang syahid 2 kali. Sayyid Ali Al-Khamenei qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif, yang sekarang ada banyak orang yang memberikan beliau predikat sebagai Sayyidu Syuhada'il Muntadhirin, jadi penghulu para syuhada dari kalangan penanti. Sayyidu Syuhada'il Muntadhirin. Kalau Sayyid Hasan Nasrullah, Sayyid Syuhada Al-Muqawamah. Kalau beliau dapat predikat Sayyidu Syuhada'il Muntadhirin. Dia mengalami syahadah 2 kali. Bagi para pendengar yang belum pernah mendengar cerita tentang kapan syahadah pertamanya, adalah ketika beliau sedang berkhutbah di mimbar Jumat. Dan ini masih di awal-awal revolusi ya. Pemimpin Iran ketika itu masih As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Itu ada yang meletakkan bom dan kemudian meledak, dan beliau jatuh dalam koma, yang bahkan dalam cerita
yang saya terima itu bahkan beliau sudah sampai pada titik yang para medis mengatakan beliau sudah pergi. Dan boleh jadi yang di sekitar beliau sudah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, atau sudah menganggap beliau sudah gugur. Tapi entah apa yang terjadi, akhirnya indikator seseorang yang koma itu kembali aktif, dan sepertinya beliau kembali mendapat kesempatan untuk hidup. Makanya beliau dapat julukan Asy-Syahidul Hayy, ya, syahid yang hidup, atau kalau dalam bahasa Persia disebut Syahid Zindeh, syahid yang hidup. Tentu kalau kita tanya kepada beliau, kamu lebih senang pada saat itu, ya, syahadah yang pertama, ya, kamu lebih senang kembali ke dunia atau kamu lebih senang untuk waktu itu lanjut sebagai syahid di masa mudamu? Pasti beliau akan mengatakan, seandainya saya sudah syahid di masa muda saya. Tapi kemudian tangan takdir memberi dia kesempatan untuk hidup kembali dan melanjutkan perjuangan dan mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa, mengganti seorang manusia yang sepertinya zaman ini sudah kehabisan bahan untuk melahirkan sosok seperti As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, ya, orang-orang yang menelaah tentang figur, ya, Al-Imam Al-Khumaini itu, mereka sampai pada titik sepertinya dunia ini sudah tidak punya bahan untuk melahirkan orang seperti ini. Jadi As-Sayyid Ali Al-Khumaini selamat dari teror yang pertama itu, mendapat kesempatan untuk hidup kembali, dan kemudian beliau berjuang dan berjuang, dan akhirnya terpilih menjadi pelanjut As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Pasca revolusi, Imam Khumaini memimpin hanya 10 tahun. Tapi kalau sejak revolusi sampai sekarang, usia revolusi sudah 47 tahun. Berarti Sayyid Ali Al-Khamenei sudah memimpin revolusi ini selama 37 tahun. Ya, ini adalah sosok yang luar biasa. Revolusi yang diincar oleh arogan dunia sejak pecahnya. Jadi cerita bahwa adik kuasa itu mau menelan Iran dan mau melenyapkan Iran, mau mengganti sistem Republik Islam Iran, itu ya sudah sejak ketika revolusi pecah. Bahkan mereka sudah berusaha sedemikian rupa agar jangan sampai revolusi ini mencapai kemenangannya. Artinya sejak saat-saat perjuangan itu selalu ditarget, selalu diincar, ya, dilancarkan atasnya berbagai macam konspirasi, berbagai macam percobaan kudeta, serangan-serangan, dari mulai yang sederhana sampai yang masif dan sistematis seperti perang 8 tahun yang dipaksakan terhadap Republik Islam Iran. Tokoh-tokoh yang diteror tidak berhenti. Anda kalau mendengar Syahid Mutahari itu diteror. Anda kalau mendengar Syahid Beheshti itu diteror. Padahal sosok seperti Syahid Beheshti itu, kata Imam Khumaini, ini orang, satu orang nilainya satu masyarakat. Beheshti yakmil ladbud, ya, artinya bahwa Republik ini kalau tokoh-tokohnya, politisinya, ulamanya, intelektualnya itu sudah dipanen, terus dipanen oleh adik kuasa sejak awal berdirinya Republik Islam Iran tanpa henti. Berbagai macam konspirasi, berbagai macam percobaan kudeta, serangan-serangan, adu domba, ya, intervensi, invasi, semua sudah dilakukan. Dan puncaknya perang 12 hari kemarin.
Tapi republik ini eksis. Bukan hanya eksis, tapi dari waktu ke waktu berkembang. Dan perkembangannya itu kalau orang yang paham tentang geopolitik, paham tentang politik, paham tentang militer, paham tentang strategi dan lain sebagainya, ya, paham tentang bagaimana sebuah negara itu bisa survive, itu mereka akan menyimpulkan bahwa berlangsungnya Republik Islam Iran dengan tekanan yang seperti ini, dengan tekanan internasional yang seperti ini, tekanannya multidimensi loh ya, dari muslim dan dari non muslim. Kalau dari segi mazhabnya sudah dianggap sesat, sehingga orang Islam tidak menganggap ini minal muslimin. Jadi sudah kurang apa? Jadi semua sisi Republik Islam Iran telah dipojokkan, telah dihabisi. Ya, dari sisi sosial, politik, ekonomi, ya, agama sudah dihabisi sudah. Karena itu orang yang paham tentang geopolitik, paham tentang politik, paham tentang militer, melihat kok bisa negara ini survive, dan bukan hanya survive tapi berkembang, dan bukan hanya berkembang, perkembangannya itu membuat dunia berdecak kagum, membuat adidaya melihat, loh, ini bagaimana mereka ini mengembangkan senjatanya, mengembangkan roketnya bagaimana. Dan perkembangan bukan hanya di bidang persenjataan, di semua bidang, dalam sanksi, dalam boikot, dalam blokade, dalam embargo, dalam tekanan, dalam serangan, dalam konspirasi, dalam ancaman, dalam teror. Survive. Orang yang mengerti tentang hal-hal tadi akan menyimpulkan bahwa berlangsungnya Republik Islam Iran ini setiap harinya adalah mukjizat. Eksistensi republik ini, keberlangsungannya, everyday-nya, setiap harinya itu mukjizat. Ya. Jadi ini adalah negara yang luar biasa, rakyat yang luar biasa, bangsa yang luar biasa, dengan pemimpin dan tokoh-tokoh yang luar biasa pula. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunia ini tujuannya adalah tegaknya keadilan. Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, para nabi, para imam suci. Kalau kita kembali di Al-Qur'an, itu tujuannya liyaquman nasu bil qist. Agar umat manusia di bawah kepemimpinan para insan-insan ilahi, entah rasul atau nabi, itu mereka dibawa kepemimpinan insan-insan ilahi itu menegakkan keadilan. Liyaquman nasu bil qist. Karenanya pertarungan antara keadilan dan kezaliman ini berlangsung terus. Para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, apakah mereka semuanya menang? Tidak. Semuanya mereka sepertinya termarginalkan. Pengikut mereka rata-rata minoritas. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzdzabuhu. Apakah para nabi cuma ditolak? Enggak, dibunuhin. Ya. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Yang saya baca ini Al-Qur'an. Ada ribuan nabi yang dibunuh dalam pertarungan antara hak dan batil ini. Jadi kalau nabi saja bisa dibunuh oleh para arogan, bagaimana dengan sekedar seorang pengikut nabi? Dalam pertarungan antara hak dan batil, keadilan dan kezaliman, bahkan nabi pun bisa terbunuh. Bukankah Nabi Yahya ibn Zakaria, dia adalah seorang syahid? Bukankah manusia suci seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam bisa syahid? Tapi apakah dengan syahadahnya para nabi, para imam suci ahlul bait, bahkan dengan syahadahnya Rasulullah,
wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ada banyak rasul-rasul yang sudah diutus. Afa immata, apakah kalau Kanjeng Nabi itu wafat? Apakah cuma wafat kemungkinannya? Au qutila, atau dibunuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di Al-Quran bahwa bahkan sebaik-baik hambaku yang bernama Muhammad bin Abdullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada kemungkinan dibunuh. Afa immata au qutila. Masalahnya kalau dia mati atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berhenti berjuang, kalian berpaling, kalian anggap selesai risalah ini, tugas-tugas dari Tuhan selesai? Tentu saja tidak. Pasti ada yang mengambil tongkat estafet perjuangan dari Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat. Tentang Sayyid Ali Al-Khamenei dan syahadahnya. Terkadang syahadah itu berkahnya lebih besar daripada ketika seseorang itu hidup. Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam gugur kan? Dan bukan sembarang gugur, dicincang. Dipisahkan kepala dari tubuhnya, dilumatkan tubuhnya dengan puluhan kaki kuda. Riwayat mengatakan bahwa ketika orang-orang hendak mengangkat jasad Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang merupakan salah seorang dari penghulu pemuda ahli surga itu, mereka kesulitan mengangkat karena setiap satu bagian diangkat, bagian yang lain terlepas. Al-Husain. Lalu apakah ketika Sayyidu Syababi Ahlil Jannah ini gugur, kemudian bendera tumbang? Kalau kita mau bandingkan Al-Imam Al-Husain dengan As-Sayyid Ali Al-Khamenei, bainas sama wal ard, tidak bisa dibandingkan. Ini manusia biasa, ini manusia suci. Jadi dalam perjuangan itu manusia suci pun bisa dibunuh, bisa dicincang, bisa dipenggal, bisa dipisahkan kepala dari tubuhnya. Jadi jangan sampai kita keliru, ya. Dalam perjuangan ini ada yang namanya asy-syahadah. Dan asy-syahadah itu anugerah. Kita ini kan karena manusia-manusia yang zahir, manusia-manusia yang cuma melihat dunia, yang terfokus pada kehidupan sementara di dunia, kita bahkan menganggap syahadah itu sepertinya kekalahan. Sementara para aulia itu takut mati biasa. Jangan sampai aku mati biasa. Sayyid Ali Al-Khamenei ini, dia pemimpin dan dia tidak jarang melakukan sholat jenazah kepada para pejuang-pejuang yang gugur. Pada jasad Asy-Syahid Qasim Sulaimani, pada jasad para jenderal yang gugur, pada jasad Ismail Haniyah. Ada banyak syuhada silih berganti. Selama perjuangan ini Sayyid Ali Khamenei tampil sebagai imam sholat jenazahnya. Dan ketika dia menjadi imam sholat jenazah para syuhada yang terakhir ini, beliau kemudian berdoa sambil menangis. Saya amati dalam sholatnya ini menangis karena kehilangan atau menangis karena apa? Boleh jadi menangis karena kehilangan, boleh jadi menangis karena kehilangan. Tapi kalau kita lihat dari doa yang dipanjatkan, sepertinya beliau bukan menangis karena
kehilangan. Beliau sempat ketika berjumpa dengan keluarga para syuhada, ibu-ibu dan ayah-ayah yang anaknya gugur di front itu, di antara yang beliau sampaikan, kalian tahu apa yang dirisaukan oleh para pejuang? Ini kalau mereka gugur, beruntung mereka. Yang dirisaukan oleh para pejuang adalah jangan sampai teman-teman seperjuangannya gugur di medan laga, di front dalam menghadapi kekuatan kebatilan, kemudian dia gugur di atas ranjang, entah karena sakit tertentu atau karena demam atau karena virus tertentu. Yang paling dikhawatirkan oleh para pejuang itu adalah ketika dia akan meninggalkan dunia ini tidak seperti teman-teman seperjuangannya. Dan Sayyid Ali Al-Khamenei di hadapan para ayah dan ibu syuhada itu, dia berkata, "Ekosh marge moham misli marge bachehoye shumo boshe." Ya, seandainya kematian orang seperti aku ini adalah seperti kematian putra-putra kalian. Dia khawatir, dia takut. Saya tidak punya kesempatan untuk turun di front, saya seorang pemimpin. Tidak mungkin saya tiba-tiba datang di front terdepan. Bukan tempat saya itu. Berarti boleh jadi saya akan kehilangan kesempatan untuk gugur seperti mereka, menjadi martir seperti mereka. Dan beliau mengatakan, demi Allah, saya merasa tertekan jika membayangkan saya akan mati biasa karena kecelakaan atau sakit. Kekhawatiran seorang Sayyid Ali Al-Khamenei. Dan karena itu dalam sholat jenazah itu beliau sambil menangis sesenggukan, dan yang membuat beliau menangis adalah kalimat-kalimat dalam doanya ini yang menunjukkan bahwa beliau menangis, jangan sampai saya tidak mendapatkan anugerah syahada. Wa alhiqna bihim, dalam bagian doa ini, dan gabungkan kami bersama mereka. Gabungkan aku bersama mereka. Di poin ini beliau menangis. Warzuqna syahadata fi sabilik ya maulai. Kalau kita kan minta rezeki materi kan. Kalau ini rezekinya ini warzuqna syahadah. Beri kami rezeki syahadah di jalanmu ya maulai. Wahai Tuanku. Ini panggilan manja hamba kepada Tuhannya. Tidak dipanggil Tuhan, dipanggil ya maulai, wahai Tuanku, agar dikabulkan permintaannya. Kemudian beliau masih ingin memastikan agar tuannya itu paham bahwa saya minta ini tidak main-main, saya sungguh-sungguh minta syahadah itu. Dan kemudian dia merayu Tuhannya dengan pujian, Alhamdulillah alladzi akramal mustashhadina fi sabilih. Segala puji bagi Allah yang memuliakan para syuhada di jalannya. Jadi dia puji Tuhan ketika Tuhan memberikan restu kepada hamba-hambanya untuk gugur di jalannya. Alhamdulillah alladzi akramal musyahhadina fi sabilih. Dan beliau memakai kata akrama. Segala puji bagi Allah yang memuliakan. Artinya jangan sampai aku akan menjadi hamba-hambamu yang tidak engkau muliakan ya Allah. Tidak puas, masih dipuji lagi Allah, dirayu lagi Allah. Alhamdulillah alladzi razaqana syahada fi sabilih. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan potensi untuk kita mati gugur di jalannya. Dia bersyukur bahwa ya Allah, cerita tentang Republik Islam Iran ini sejak awal sehingga pecahnya, sehingga berlangsungnya, ternyata Republik ini telah engkau anugerahi banyak dari tokoh-tokohnya, dari ulamanya, dari intelektualnya
dari para petinggi militernya yang gugur sebagai syuhada. Ini negara yang tanamannya menancap, yang akarnya menancap kuat ke tanah, dan yang menyirami tanaman Republik Islam Iran adalah darah para syuhada dari kalangan ulama, para pejuang. Sudah tidak mungkin dicerabut, tidak mungkin tumbang ini. Sedemikian suburnya tanaman yang pengairannya dengan darah syuhada, yang tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu Fir'aun pun yang bisa menumbangkannya. Tidak ada. Alhamdulillah alladzi razaqana al-jihad fi sabilil Islam. Segala puji bagi Allah. Jadi dipuji Allah karena telah memberikan rezeki berjuang di jalannya. Kamu beri kesempatan kami berjuang di jalanmu, di jalan agama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu Imam Khomeini itu di saat-saat berkecamuknya perang yang dipaksakan antara Irak dan Iran, ya perang itu sebenarnya bukan perang antara rakyat Irak dengan rakyat Iran, artinya Amerika dan berbagai macam kekuatan memaksa atau merayu rezim Saddam untuk melakukan serangan dengan imbalan-imbalan tertentu dan disupport oleh seluruh dunia. Ketika itu perang 8 tahun itu semua dunia bersatu untuk menjatuhkan Republik Islam Iran dan tidak jatuh. Di perang yang 8 tahun itu Imam Khomeini pernah berkata sebuah kalimat yang sama sekali tidak populer. Ya, kita kan biasanya kan jauhkan kami dari perang, jauhkan kami dari bala, ya. Imam Khomeini mengatakan jang nikmatas. Perang itu adalah sebuah kenikmatan. Maksudnya apa ya Imam? Kok perang adalah kenikmatan? Beliau jelaskan sedikit. Perang itu kenikmatan karena kalian ini anak-anak muda yang seharusnya melakukan perjalanan 100 tahun untuk meraih keridhaan Allah yang belum tentu kalian berhasil. Kalian raih keridhaan Allah sekejap mata. Satu peluru menembus jantung kalian, satu ranjau yang kalian injak, satu granat yang menghunjam ke tubuh kalian, sekejap mata kalian akan mendapatkan keridhaan Allah. Perjalanan 100 tahun kalian tempuh dalam sekejap mata. Dan kemudian yang mengatakan ikos. Jadi sama itu Said Ali Khomeini, Imam Khomeini dengan Said Ali Khomeini sama. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang keluarganya gugur atau berjumpa dengan para sukarelawan perang, dia mengatakan ikos yekbasij budam. Seandainya aku ini tidak jadi pemimpin begini, aku jadi salah seorang dari sukarelawan seperti kalian. Karena kalau aku di sini, aku harus menempuh perjalanan ini 100 year dan belum tentu apakah aku diterima atau enggak. Tapi kalian dalam satu operasi, dalam sekejap mata kalian akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kehilangan seorang pemimpin seperti As-Sayyid Ali Al-Khamenei, apakah ini berarti akhir dari semuanya? No, tidak. Darahnya para syuhada itu punya predikat darah yang mengalahkan pedang. Cerita lebih dari 1000 tahun yang lalu, lebih dari 10 abad yang lalu, itu kalau kita baca dalam sejarah, cerita kekalahan terbantainya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ternyata yang terbantai 10 abad yang lalu itu motivasinya, semangatnya, spiritnya menembus ruang dan waktu, menembus abad, tahun demi tahun, zaman demi zaman. Dan slogannya dibaca oleh As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Jadi sama Fir'aun ketika itu yang namanya Yazid itu juga sama seperti Trump sekarang ini, hanya memberikan 2 pilihan, tunduk, pasrah, baiat sama aku, atau kamu akan aku perangi. Ala wa inna da'i ibn da'i qad rakaza baina thnatain baina sillati wadh-dhillah.
hayhat minnadzillah. Qulu jami'an hayhat minnadzillah. Hayhat minnadzillah. Hayhat minnadzillah. Setelah menembus ruang dan waktu berpuluh abad, Yazid zaman, Fir'aun zaman, yang bernama Donald Trump juga mengatakan, Iran kamu lakukan ini, kalau kamu tidak mau, kamu akan kami perangi. Kami adalah militer terkuat di dunia, semua kecanggihan senjata kami miliki. Memang, tapi Sayyid Ali Al-Khamenei belajar dari darah yang tertumpah 10 abad yang lalu itu, dan dia berkata, mithli la yubhayi'u Yazid. Orang sepertiku tidak mungkin tunduk kepada Yazid. Orang sepertiku tidak mungkin tunduk kepada Trump. Nah, ketika akhirnya beliau dalam perjuangan, dan sepertinya kalimat beliau tentang mithli la yubayu Yazid itu sebuah isyarat bahwa aku akan menjadi Hussein yang kesekian dalam perjuangan ini. Setiap yang gugur dalam perjuangan antara hak dan batil, berarti Imam Hussein terbunuh di situ. Ada banyak Imam Hussein yang terbunuh pasca Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, sepertinya ketika beliau mengatakan mithli la yubayi'u Yazid, ini sebagai isyarat bahwa nanti aku akan menjadi Hussein dan Trump sebagai Yazidnya. Dan terbukti itu. Tapi apakah gugurnya seorang Sayyid Ali Al-Khamenei akan melemahkan perjuangan? Sebaliknya, tanaman yang disiram pasti akan lebih subur. Tanaman perjuangan yang disiram dengan darah syuhada juga akan semakin subur. Apalagi darah seperti darah Sayyidus Syuhada Abu Abdullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi tanaman perjuangan ini, tanaman muqawamah ini tidak akan pernah tumbang, karena pernah disiram oleh darah Al-Husain, pernah disiram oleh darah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tanaman muqawamah ini disiram oleh darah As-Sayyid Hasan Nasrullah, disiram oleh darah As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Semakin subur, semakin berkualitas darah yang tumbang, semakin subur dan semakin kuat tanaman itu. Karena itu ada orang yang datang kepada Sayyid Ali Khamenei khawatir, kita ini ya imam, pernah kita ini khawatir, yaitu ketika revolusi menang, Imam Khomeini memimpin, tapi kita lihat imam kita ini tua, sakit-sakitan, berulang-ulang masuk masa-masa kritis kesehatan Al-Imam Al-Khomeini. Kata orang yang mengeluh ini, saya tidak bisa bayangkan nanti kalau seandainya Allah memanggil pemimpin kita, Al-Imam Al-Khomeini maksudnya, bagaimana nasib revolusi ini, bagaimana perjuangan kita, bagaimana bangsa Iran. Ya, Imam Khomeini ketika itu menjawab bahwa ketahuilah bahwa revolusi ini, saya bukan apa-apa dalam revolusi ini. Saya ulang ya, ketahuilah bahwa saya dalam revolusi ini dan dalam kemenangannya, saya bukan siapa-siapa. Paham ya? Dalam revolusi ini saya bukan siapa-siapa. Ada tangan Tuhan lewat hamba Tuhan yang mungkin kita tidak melihatnya. Pemimpin revolusi mengatakan, saya dalam kemenangan revolusi ini, saya bukan siapa-apa. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Man hij Korea, bukan apa-apa saya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau Anda mengkhawatirkan Imam Khomeini revolusi ini, Imam Khomeini yang ngomong bukan karena saya. Tenang. Hal yang sama ketika ditanyakan kepada Sayyid Ali Al-Khamenei, beliau mengatakan, mengulang apa yang disampaikan oleh Imam Khomeini sambil berkata,
Kalaupun seandainya nanti waktunya tiba dan saya harus meninggalkan kalian, entah dengan kematian biasa atau kematian seperti syahadah seperti yang kita saksikan hari-hari ini, maka tangan itu akan mengirim seseorang yang lebih baik daripada saya. Usah khawatir, don't worry, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, tanaman ini sudah disiram oleh darah para nabi, para rasul, para imam suci, para pejuang sejati, ashabul Husain, auladul Husain. Ya, jadi tanaman ini tidak akan pernah tumbang. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, sekarang ini kita sampai pada sebuah masa yang sepertinya klimaks. Kenapa saya katakan klimaks? Karena Husain zaman yang dibunuh ini, yang sekarang ini Abbasnya bukan cuma satu. Habib bin Madhohirnya bukan cuma satu. Serdadu setianya bukan cuma 72 orang. Satu umat, satu masyarakat. Abbasnya ratusan ribu, Zainabnya ratusan ribu, Ali al-Akbarnya ratusan ribu, Ali al-Asgharnya jutaan. Karenanya begitu As-Sayyid Ali Al-Khamenei ini gugur, kita melihat pilar-pilar istana kezaliman berguncang. Seluruh kepentingan Fir'aun zaman berkobar, terbakar. Dan silahkan Anda amati bahwa mereka ini nanti para arogan akan menangis darah menyesal kenapa mereka menyentuh As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Saya tidak akan cerita yang sifatnya itu cuma sekedar sekedar untuk membuat semangat. Enggak, ini real ini. Ya. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibov itu mengatakan, kami tidak akan berhenti. Kami akan melanjutkan jalan perjuangan ini dengan tekad yang kuat. Kami katakan kepada Amerika Serikat dan entitas Israel, kalian telah melanggar garis merah kami dan kalian akan membayar harganya. Kami telah mempersiapkan diri, simak baik-baik yang bagian ini ya. Kami telah mempersiapkan diri untuk semua skenario dan bahkan telah merencanakan untuk setelah kesyahidan Al-Imam Ali Al-Khamenei. Dalam pembicaraan mereka sebelum terjadinya peristiwa ini, mereka juga sudah memikirkan kalau seandainya nanti pemimpin kita gugur dalam perjuangan ini, sudah ada dalam skenario. Mereka tidak dikejutkan dengan peristiwa ini. Para pejabat militer Iran mengatakan mereka menganggap dengan teror ini mereka bisa menghentikan kami. No way. Kami akan berjalan lebih laju, lebih cepat. Para pejabat militer mengatakan kalian bisa melukai Iran, tapi kalian tidak akan pernah membuatnya bertekuk lutut. Hei Amerika dan Israel, ya,
kalian pasti akan menyesali apa yang telah kalian lakukan kali ini. Semboyan terakhir mereka adalah, kami akan melanjutkan perjuangan suci ini hingga tetes darah penghabisan. Satu hal yang ingin saya sampaikan di bagian akhir. Dan ini bukan ramalan. Berdasarkan apa yang kita amati dalam sejarah Republik Islam Iran dan sejarah poros perlawanan sampai di titik ini, harga yang paling murah ya dari darah Sayyid Ali Al-Khamenei adalah jebolnya semua pangkalan militer Amerika di kawasan, dan sekarang kalian sedang menyaksikannya. Jadi nanti harga yang paling murah dari darah Sayyid Ali Al-Khamenei adalah tidak ada lagi pangkalan militer Amerika di kawasan. Dan ketika tidak ada lagi pangkalan militer Amerika di kawasan, pangkalan terbesarnya yang bernama Negara Haram Israel juga sudah tidak akan Anda temukan di peta lagi. Itu harga paling murahnya. Sholawat. Harga mahalnya, itu murahnya tadi ya, harga mahalnya. Harga mahalnya, ini kalau seandainya saya salah yang bertanggung jawab saya. Saya tidak sedang menukil poin ini dari pihak lain, saya menukil dari saya sendiri. Saya hendak mengatakan bahwa ya Allah, para pengikut Ar-Rasul dan para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, mereka telah berjuang tanpa kenal lelah, tanpa takut. Mereka berjuang meskipun mereka tidak melihat imamnya. Mereka berjuang seakan imamnya hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak pernah gentar. Mereka tidak pernah takut. Meskipun pemimpin-pemimpin terbaiknya silih berganti telah Kau ambil ya Allah. Al-Imam Khomeini Engkau cabut nyawanya. Syahid Qasim Sulaimani Engkau biarkan dia gugur, dan mereka tidak bergeming. Para ulama, para mujahidin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, mereka telah mempersembahkan apa yang mereka miliki. Belum lama kita dikejutkan dengan gugurnya Sayyid Syuhada Al-Muqawamah. Kami mungkin mengira bahwa perjuangan akan berakhir, semua akan menjadi loyo, semua akan menjadi lemah ketika engkau biarkan Sayyid Hasan Nasrullah, sosok yang luar biasa itu, harus gugur sebagai syahid dalam perjuangan ini. Kami kemarin bermimpi bahwa sosok Sayyid Ali Al-Khamenei, dan berharap adalah sosok yang
Engkau izinkan untuk menyerahkan bendera ini kepada sahibul asri waz zaman. Kami bermimpi, kami berharap, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan ya Allah, kami berharap, boleh kan? Tapi ternyata sepertinya Engkau masih ingin menguji kesetiaan hamba-hambamu. Engkau ambil dia sesuai cita-citanya, sesuai doanya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, ya Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, aku yakin Engkau tidak akan tega membiarkan umat ini yang telah, saya berbicara bukan diri saya berbicara mereka, para pejuang. Saya yakin Engkau tidak akan tega membiarkan para pejuang itu tanpa melihat wajah penuh cahaya sahibul asri waz zaman. Allahumma ajjal li waliyikal faraj, Allahumma ajjal li waliyikal faraj, Allahumma ajjal li waliyikal faraj. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa, tapi kami berdoa mengetuk rahmaniyahmu, mengetuk rahimiyahmu. Sudah ya Allah, kasihan ini para pejuang ya Allah, biar mereka bertemu dengan imamnya, dan kalaupun mereka akan gugur, biar mereka gugur bersama Mahdinya. Azamallahu ujurana wa ujurakum, thumma al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.